Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamba Allah yang berbahagia, pada kali ini di seri kedua saya akan memperkenalkan bagaimana cara melanjutkan pembuatan meja di seri kedua. Oke saudaraku, ini bahan epoxy filler warna putih. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa epoxy filler itu ada 3 warna ya, yang biasanya dijual di pasaran: kuning, abu-abu, dengan putih. Ini kita ngambil dasarnya putih, mejanya putih. Kalau dasar gelap ya biasanya abu-abu ya. Nah, ini hardenernya. Jadi ada sepasang epoksinya dilengkapi dengan hardener, dan insya Allah di meja ini saya siapkan 3 pasang ya, dengan hardenernya 3 pasang hardener dengan epoxy fillernya itu 3 pasang. Oke, saudaraku, sekarang sesi bagaimana kita mencampur catnya. Biasanya pencampuran cat dalam takaran yang agak besar seperti ini biasanya ditakar di tempat yang agak wadah yang agak besar. Kebanyakan para pakar itu menggunakan kaleng yang 5 kilo. Namun pada sesi ini saya ya sama sekali nggak punya alat untuk itu, ingin keburu aja buat, jadi pakai kaleng step by step gitu, satu-satu yang dipasang. Saat dicampur ya, apabila kita tidak menggunakan blender gitu, maka tinggal pakai metode hitung jari itu, metode hitung jari saja. Misalkan ini 1, ini hitungan 10 satu ya, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 40 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, balas putarannya 1 2 3 4 sampai dengan 100 gitu. Nah, insya Allah dengan percampuran yang baik antara epoxy filler dan hardener gitu, itu akan menghasilkan kering yang sempurna, yang bagus. Karena apabila tidak tercampur rata, biasanya keringnya itu nggak bagus. Ada yang sudah kering, ada yang belum. Nah, seperti inilah modelnya. Setelah selesai dicampur, saatnya 1 kaleng full itu ditumpah. Nah, tumpahnya jangan di pinggir, di tengah-tengah ya, tumpahnya di tengah-tengah, jangan di pinggiran, tumpahnya di tengah-tengah. Nanti diratakan menggunakan peralatan apa saja yang kita ingin gunakan. Nah, dalam sesi ini saya suka menggunakan sendok acian ya, sendok acian semen. Tentu saja setelah kita pastikan bahwa pinggiran sendok itu sudah pada rata, ya, yang sendok, bila perlu sendok baru ya, sendok baru. Nah, seperti ini, ratakan pelan-pelan sampai semuanya terisi. Biasanya alasannya kenapa di tengah,
Terkadang meja itu cenderung dia permukaannya tidak lurus gitu, tidak lurus. Kalau campurannya misalnya epoksinya kita inginkan supaya dia rata gitu, jadi kita mesti uh, campur banyak gitu ya. Makanya saya gunakan di sini 3 kaleng, 3 pasang ya. Epoxy fillernya 3 pasang. Epoxy filler, maksudnya 1 pasang itu epoxy filler sama hardenernya. Jadi 3 ya, 3 kaleng semuanya. 3 pasang itu sepasang sama hardener. Oke, hampir rata. Pelan-pelan saja, nggak usah keburu. Ini juga keringnya itu biasanya makan sampai 10 jam gitu keringnya. Jadi tidak usah buru-buru kerjanya. Pelan-pelan saja sampai dipoles terus sampai rata. Nah, bisa juga dicampur sekaligus 3 kaleng campur, tapi punya wadah besar, kemudian tumpah sekalian. Cara tumpahnya juga dari tengah-tengah, nanti diratakan ke pinggir. Nah, untuk meratakan ini bisa menggunakan kuas roll, bisa kuas roll. Saya biasanya kalau menggunakan kuas roll biasanya pasangan yang tidak misalkan 2 kaleng ya, dipastikan bahwa meja ini lurus, maka cukup 2 kaleng saja yang kita pasang. Nah, sekaligus diratakan pakai kuas roll, jadi kena semua pinggirannya. Nah, ini perencanaan saya dalam pekerjaan ini, insya Allah untuk finishing nanti setelah lakbannya dibuka, maka saya gunakan platinum lagi ya, clear platinum, itu sekaligus mengena pada pinggirannya. Jadi di situ yang nanti yang menentukan pinggiran meja ini agak melengkung ya, ujungnya tidak lancip gitu, tidak tajam. Jadi yang bikin permukaannya seperti demikian itu kuas roll itu. Jadi di kuas roll keseluruhannya semua badan meja ini. Tentunya pada saat itu meja ini sudah siap untuk di clear gitu, untuk di clear. Jadi tahap awal untuk meratakan itu menggunakan kuas roll itu. Setelah itu diratakan, digunakan amplas sekali, kemudian di clear sekali lagi menggunakan kompresor. Insya Allah jadinya akan jadi kinclong ya, kilau gitu, kinclong seperti kaca. Nah, seperti ini berarti ini pemasangan kaleng yang kedua ya, yang kedua insya Allah. Nah, sudah mulai rata. Meja ini tidak rata dibuat oleh tukang semennya. Kayaknya meja ini lebih tinggi tengahnya. Mungkin pada saat tukang semennya itu pasang. Nah, ini M187 itu warna gold ya, gold yellow. Karena perencanaan meja ini akan saya buat saya akan variasi dengan Prada emas ya, Prada. Jadi Wessler coil ini, Wessler foil gold gitu. Kombinasi untuk garis marblingnya, garis marmernya itu, insya Allah saya akan padukan dengan Prada emas. Jadi ini tahap kedua. Nah,
Jadi ini yang naik ini yang tadi ya 187. Ini yellow gold nih, yellow gold. Nah, sengaja ini saya naikkan karena berikutnya nanti naik di atasnya itu sebagai pemanis itu. Insya Allah saya akan tempatkan nanti di antaranya itu Prada emas. Nah, seperti ini. Diacak saja, acaknya juga bisa gunakan alat seperti yang saya gunakan ini. Kemudian bisa juga menggunakan diacak pakai jari, pakai tangan ya. Semuanya bisa, tergantung cara apa yang kita sukai untuk membentuk pola dasar, pewarnaan dasar ya. Nah, pewarnaan yang kedua itu garis marble-nya, garis marmernya itu. Pada sesi ini saya gunakan garis itu menggunakan warna coklat ya, warna coklat. Nah, ini pengganti alkohol karena saya cari di toko dapat alkohol yang bagus. Saya coba gunakan spiritus. Bahan yang paling enak digunakan itu alkohol. Gunanya apa? Gunanya untuk memecah warna yang ada ya. Jadi warnanya itu akan terpecah itu ketika disemprot menggunakan alkohol. Alkoholnya itu ya minimal 70%. Ya, seberapa persen yang bagusnya itu ya kalau dia 100% ya. Kalau rata-rata dijual di pasaran itu 70%. Nah, kalau lebih tinggi lagi persentasenya itu lebih besar lagi merekahnya itu, merekah. Jadi pada sesi ini saya ingin membuat tonjolan-tonjolan bintik ya. So, nanti kentara kalau kita lihat kalau di kamera ini kayak nggak kentara itu pisahnya ketika disiram dengan alkohol. Jadi ada bintik-bintik warna-warna itu akan pisah. Ini sesi pembuatan garis awal marmer. Nanti di antara garis-garis ini setelah kering ya, setelah kering itu akan saya tempatkan garis marble Prada emas yang melintang di atasnya. Diselingi dengan putih sebagai penghias manakala kita rasakan ada warna yang nggak cocok ada di situ yang ditutup oleh putih. Seperti modelnya. Dan menggunakan warna putih itu sendiri itu jangan menggunakan cat biasa di atasnya ya. Tetap saya menggunakan epoxy filler. Tetap saya menggunakan epoxy filler. Kecuali nggak ada sama sekali. Karena kenapa epoxy filler enaknya itu pada saat di amplas kayaknya lebih elastis dimakan amplas gitu, tonjolan-tonjolan yang dihasilkan. Nah, pada saat kita garis itu dia akan menonjol nanti di finishing pada saat di amplas. Oke, seperti inilah untuk sesi ini. Saya kira kita akan lebih jelas nanti pada sesi ketiga, yaitu sesi finishing akhir ya. Oke,
Semoga tayangan ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.